أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan tentang riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu yakni bahas yang terakhir atau pembahasan yang terakhir yaitu maktal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان خرج أناس من أهل البصرة وأناس من أهل الكوفة وأناس من أهل مصر إلى المدينة وهي في السنة 35 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Setelah orang-orang yang membuat kacau balau di kota Madinah itu, yang datangnya dari kota Makkah, kota Kufah di Irak, dan kota Al-Basrah dari Irak, dan juga dari negara Mesir menuju ke kota Madinah, alasan mereka mau berhaji. Tetapi maksudnya mereka itu lain, yaitu untuk meletakkan untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Mereka mendatangi ke kota Madinah dengan jumlah yang banyak. Disebut di sini bahwa 2.000 dari penduduk Mesir, 2.000 dari penduduk Kufah, 2.000 dari penduduk Al-Basrah, 6.000. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa semuanya itu adalah 2.000. Artinya tidak lebih dari 6.000 dan tidak kurang dari 2.000 yang datang itu. Wa 2.000 ada kathir, banyak dahulu. Waktu itu kota Madinah rada sepi waktu itu karena mereka ashabi Rasulullah SAW ada yang berjihad fisabilillah, ada yang waktu itu musim haji, mereka pergi ke haji. Jadi kota Madinah itu rada kosong. Didatangi oleh orang-orang ini 2.000, besar 2.000 ini dahulu untuk memberontak pada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dakhalu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ulaika al-qaum min fursan qabailihim. Yang datang itu adalah orang-orang Badui, orang-orang Arab yang baru masuk Islam, tidak mengerti tentang agama yang sebenarnya, tidak masuk iman ke dada-dada mereka. Mereka fursan itu prajurit-prajurit yang naik kuda itu disebut faris. Dari kabilat-kabilat Arab yang banyak, yakni di sekitar Jaziratul Arab. Dan mereka datang ke kota Madinah ini untuk Utsman meletakkan jabatan. Bitahdid, dengan kekerasan, harus itu meletakkan jabatan. Wa Utsman ini dahulu dinasihati oleh Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia Rasulullah SAW. Dia waktu dalam keadaan sakit, dilihat sama Aisyah, Rasulullah itu menginginkan sesuatu, yakni sakafi sakaratul maut, yakni masih bisa bicara waktu Rasulullah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mungkin engkau menginginkan Abu Bakar Siddiq datang ke sini, gelap. Itu mungkin menginginkan Umar bin Khattab, gelap. Kalau itu menginginkan Utsman bin Affan datang, iya, kata Rasulullah, menginginkan Utsman bin Affan. Datang Utsman dipanggil, ketemu sama Rasulullah SAW 4 mata. Aisyah suruh minggir jauh-jauh supaya tidak didengar 4 mata. Dinasihati oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT. Dia mengatakan bahwa engkau ya Utsman akan menjadi khalifah pada suatu hari. Nanti engkau akan diberontak oleh orang-orang brutal, munafikin disebut sama Rasulullah SAW. Yang memberontak engkau ini adalah orang-orang munafikun. Nanti mereka minta untuk engkau meletakkan jabatan, jangan mau, kata Rasulullah SAW. Jangan mau. Nanti engkau akan dibunuh oleh mereka, biarkan mereka membunuhmu. Jangan dilawan supaya tidak terjadi pertumpahan darah, kata Rasulullah SAW. Karena pertumpahan darah antara muslim sama muslim ada sangat disayangkan. Karena darahnya orang muslim sangat mahal di sisi Allah SWT. Maka dari itu setiap orang membunuh seorang muslim harus dibunuh.
Wa jazaa'u jahannam, kata Rasulullah SAW. Yang membunuh seorang muslim itu balasannya jahannam, khalidan mukhalladan fiha. Disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi tidak gampang orang membunuh seorang muslim. Katanya katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berbicara dengan Ka'bah. Wahai Ka'bah, engkau ini adalah tempat yang paling suci di dunia. Tetapi darahnya orang muslim lebih suci dari engkau. Apalagi ini Uthman bin Affan, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW yang ketiga. Dan Uthman bin Affan salah satu dari al-mubasysyirin bil jannah. Wa Uthman bin Affan dari dahulu, semenjak dia masih kecil, rajulun saleh. Di zaman jahiliyah dahulu, tidak pernah berzina, tidak pernah bersembah kepada berhala, tidak pernah isyrabul khamar, tidak pernah. Uthman bin Affan. Setiap orang Quraisy yuhibbuna, cinta sama Uthman luar biasa. Wah, dia diberi oleh Allah SWT itu kekayaan yang luar biasa. Uthman adalah seorang kaya. Wah, dahulu dia suka dermawan Uthman ini. Jasanya dalam Islam luar biasa. Sudah saya sebutkan bagaimana jasanya Uthman bin Affan terhadap Islam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan di Ghazwat Tabuk, waktu Rasulullah menginginkan itu bantuan, Uthman yang paling banyak memberi. Walaupun Abu Bakar Siddiq semua hartanya dikorbankan, Umar bin Khattab separuhnya, tapi Uthman lebih banyak dari mereka, walaupun bukan semua hartanya Uthman bin Affan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma dharra ma amilta ba'da al-yawm ya Uthman. Engkau apabila berbuat semenjak hari ini tidak akan dihisab sama Allah SWT sama sekali. Kedudukannya tinggi di sisi Allah SWT. Ya, ini kalau ada orang wali kita, orang Ahlussunnah wal Jamaah, na'taqid fi awliya'illah, bahwa orang ini wali Allah, ada kan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang wali Allah, Uthman bin Affan adalah kepalanya wali Allah. Maka orang-orang ini yang berutai ingin membunuh Uthman bin Affan, yakni ingin Uthman meletakkan jabatan, kalau dia tidak mau akan dibunuh. Uthman tidak mau, dibela oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Datang ke rumahnya Abdullah bin Zubair, Al-Hasan bin Ali, Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali, pemuda-pemuda Quraisy, pemuda-pemuda Al-Ansar, datang pergi rumahnya Uthman bin Affan untuk membelanya. Tapi Uthman bin Affan tidak mau. Dia belum keluar, semua keluar. Aku tidak butuh pembelaan kalian. Sebab Rasulullah SAW sudah bilang sama Uthman, jangan engkau perangi mereka, jangan engkau melawan, biar mereka membunuh engkau. Uthman tahu kalau dirinya akan mati syahid. Tahu Uthman dibilang sama Rasulullah SAW. Di waktu mereka datang itu di bulan Dzulhijjah. Pertama datangnya di Dzulqa'dah, datang di Dzulqa'dah sebelum Dzulqa'dah. Uthman meninggal dunia dibunuh tanggal 18 Dzulhijjah, hari Jumat. Disebut di situ bahwa mereka datang mengepung rumahnya Uthman bin Affan. Dilarang dia menjadi imam, dilarang sholat di masjid Rasulullah SAW, dilarang minum dari sumur yang dia beli dahulu, yaitu air rumah. Dibeli dengan uangnya yang murni Uthman bin Affan dan diwakafkan kepada orang-orang muslimin. Itu tidak boleh dia minum dari air itu untuk orang-orang munafik, dari orang-orang munafik itu. Waqila inal hisar istamarra 40 yawman, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang datang mengepung rumahnya Uthman itu 40 hari. Ada yang mengatakan tidak sampai 50 hari, tapi paling sedikit 40 hari. Lamma usira Uthman radhiyallahu taala fi baiti wa muni'a min as-shalah, dilarang dia salat masjid Rasul. Bal wa min al-ma', air juga tidak boleh minum. Fakana yusalli bin nas rajulun min a'immatil fitnah hatta inna Abu Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar dakhala ala Uthman faqala, hatta dia dilarang. Siapa yang jadi imam? Imamnya dari mereka, imam fitnah, yang membuat fitnah, yaitu bernama orangnya itu yang membuat fitnah, dia imam. Kemudian didatangi oleh seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubaidillah bin Adi bin Khiyar kepada Uthman, masuk ke rumahnya Uthman dan dia mengatakan kepada Uthman, ya Uthman, yusalli bin nas imam fitnah, fama ta'muruna. Imam kita orang ini dari ahli fitnah ini, itu merintahkan kami untuk berbuat apa ya Uthman? Dia bilang Uthman ada orangnya senang damai, tidak mau ribut-ribut. Dia qasola ahsanu ma ya'malul insan, kata Uthman. Orang sholat ini paling baik diperbuat oleh seorang muslim setelah syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Paling baik itu sholat. Fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'hum.
Kalau orang itu baik, maka berbuatlah baik kepada mereka. Wa idza asa'u, apabila mereka jelek, fajtanib, jauhilah mereka. Fajtanib isa'atahum, kejelekan mereka jangan diikuti, kata Utsman. Yani Utsman tidak melarang orang itu sholat di belakang ahli fitnah tadi. Sebab sholat ini paling penting. Wa qad dakhala ba'd ashabi Rasulullah SAW bait Utsman kulluhum yuridu difa'an. Banyak di antara sahabat Rasulullah SAW yang ingin membantu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Wa kana min ashhar alladziina jalasu 'indahu fi baitihi, orang-orang yang terkenal yang datang ke rumahnya Utsman bin Affan untuk membelanya, yaitu Al-Hasan bin Ali, wal Husain bin Ali, wa Abdullah bin Zubair, wa Abu Hurairah, Muhammad bin Talha bin Ubaidillah As-Sajjad. Anaknya Talha bin Ubaidillah adalah orang yang soleh yang luar biasa, tapi dinamakan As-Sajjad. Bin kuthratus sujud, banyaknya sujud sampai dipanggil Sajjad. Namanya Muhammad, anaknya Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW. Wa Abdullah bin Umar, itu di antara orang-orang yang mendatangi rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala untuk membelanya. Kemudian wa qasharu suyufahum, mereka telah menghanguskan pedang-pedang mereka untuk menghadapi orang-orang munafikin tadi. Fi wajhi ulaika al-bugha alladziina aradu qatl Utsman radhiyallahu ta'ala. Di muka orang-orang al-munafiqin tadi yang melampaui batas itu untuk membunuh Utsman bin Affan, maka dilawan oleh ashab Rasulullah SAW, tidak dibolehkan oleh Utsman. Waja'at ummul mu'minin Safiyyah ala baghlatin yaqud wa maulaha Kinanah falaqiha al-Ashtar. Safiyyah ini istrinya Rasulullah SAW, anak Yahya bin Hafsah, istrinya Rasulullah SAW, mendatangi mau bertemu dengan Utsman. Karena Utsman akan dibunuh oleh orang-orang, mau dinasihati orang-orang itu oleh Safiyyah, istrinya Rasulullah SAW, ummul mu'minin. Tapi salah satu dari dan dia menunggangi yaitu baghlah. Al-baghl seperti saya mengatakan yaitu hasil perkawinan antara kuda dan himar. Dia naik itu, kemudian untuk sampai kudanya, baghlanya tadi dipukul oleh satu dari orang munafikin di kepalanya, dipukul sampai mati kepalanya. Sofia mengatakan kepada pembantunya, ayo kita pulang. Lebih baik pulang, ini fitnah luar biasa. Yaqul la yaqta'ni hadzal kalb, katanya Sofia. Anjing ini jangan sampai membongkar yakni berbuat sesuatu yang tidak bagus. Walakin Utsman amara sahabat bi'adam al-qital. Waktu kumpul sahabat-sahabat Rasulullah ini, Utsman menasihati mereka agar tidak melawan mereka, tidak memerangi mereka. Bal innahu ja'a fi ba'd riwayat anna alladhi ja'a bid-difa' an Utsman akthar min 700 min abna'i sahabat. Lebih dari 700 yang ingin membela Utsman dari anak-anaknya sahabat Rasulullah SAW. Walakin hatta haula as-700 la yasiluna ila adad ulaika al-bugha. Kalau dibanding 700 dibandingkan dengan 2000 dari antara mereka atau lebih dari 2000 tidak ada artinya. Alal qaul bi annahu kana yuqaddir adadu bil alfain al-aqal. Yang paling sedikit jumlah mereka 2000. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah qala kuntu ma Utsman fi dar. Katanya Abdullah bin Amir ini bin Rabi'ah, saya waktu itu bersama Utsman di rumahnya. Faqala azim ala kulli man ra'a anna alaihi sam'an wa ta'atan illa kaffa yadahu silah, kata Utsman. Saya ini adalah pemimpin kalian. Kalian mengangkat aku sebagai khalifah, maka taatilah aku. Jangan berbuat apa-apa apabila aku tidak memerintahkan. Saya merintahkan kepada kalian agar kalian tidak membunuh mereka atau terjadi pertumpahan darah, jangan sampai. Wa Ibn Sirin seorang tabi'in jalil, dia berkata, Ja'a Zaid bin Thabit ila Utsman radhiyallahu ta'ala anhu faqala hadhihi al-ansar bil bab. Zaid bin Thabit ini sahabat Rasulullah SAW, dahulu menulis Al-Quran dia bersama Utsman, pemuda, masih muda, anaknya pintar, min ulama' as-sahabah, di antara orang-orang sahabat Rasulullah yang paling alim, di antaranya Zaid bin Thabit ini. Dia datang dan mengatakan demikian kepada Utsman. Wa qala hadhihi al-ansar bil bab. Wahai Utsman, ini orang-orang Ansar di muka pintu rumahmu. In syi'ta an nakun ansar Allah marratain kama kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nakun ma'ak.
Jadilah kami ini 2 kali menjadi seorang orang Ansor. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW itu dalam kota Madinah, kita bela dia mati-mati, makanya dipanggil Al-Ansor. Jadikan kami Ansor ya Uthman. Jadi kita mendapatkan yaitu 2 gelar. Ansar Rasulullah SAW wa Ansar Uthman bin Affan. Tapi Uthman tidak mau. Faqala Uthman amma qitalun fala. Kalau peperangan tidak, Anda tidak menginginkan. Saya tidak mau nanti dikatakan pertama peperangan setelah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu Uthman yang bikin bid'ah ini. Anda tidak mau kata Uthman. Orang akan mengatakan bahwa saya orang yang pertama yang bikin pertumpahan darah. Di zaman Rasulullah tidak terjadi, zaman Umar Abu Bakar tidak terjadi, di zaman Umar tidak terjadi. Kalau di zamanku terjadi. Dari itu Rasulullah menasihati aku agar tidak melawan mereka. Kemudian wa dakhala Ibnu Umar ala Uthman. Faqala Uthman, ya Ibnu Umar, unzur ma yaqul haula. Abdullah bin Umar mendatangi Uthman bin Affan. Kata Uthman bin Affan, lihat ya Uthman, apa katanya orang-orang itu? Orang-orang itu berkata apa? Yang mau memberontak itu. Yaqulun ikhla'ha. Mereka berkata, letakkanlah jabatanmu. Wala taqtul nafsa, jangan engkau membunuh dirimu. Bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Umar? Mereka akan membunuh aku. Qala bin Umar, idza khala'taha am mukhalladun anta fid dunya. Apabila engkau meletakkan jabatan, apa engkau mukhallad, yani abadi, kau akan hidup di dunia ini terus-terusan, tidak akan mati engkau. Kata yang Uthman, lah, aku akan mati. Kas, kenapa ente meletakkan jabatan? Jangan meletakkan jabatan. Demikianlah yang dinasihati oleh Rasulullah SAW. Jangan engkau meletakkan jabatan. Engkau akan mati. Kalau tidak mati sekarang, ya mati besok. Maka itu disetujui oleh Uthman bin Affan. Dia bilang itu omongan dia, itu pendapat saya, kata Uthman. Qala Abdullah bin Umar, wala ara an takhlaq qamisan qad masaqallahu fatakuna sunnah. Kata Abdullah bin Umar, ente ini khalifah betul, diangkat oleh orang-orang muslimin. Apabila engkau meletakkan jabatan, nanti terus gitu. Datang pejabat atau presiden diangkat, dikop. Terus begitu menjadi sunnah. Nanti. Terus menerus tidak ada hentinya. Ulama kariha qauman khalifatahum aw imamahum khala'u. Apabila sekelompok manusia yang senang dengan pemimpinnya dikeluarkan. Wah, kata nanti jadi sunnah. Wa qala Uthman li abidi, Uthman mengatakan kepada budak-budaknya, kullu man wada'a silahahu hurrun li wajhillah. Apabila kalian mengatakan kepada budak-budaknya, apabila kalian meletakkan senjata kalian hur, merdeka, bebas. Tidak menjadi budak lagi. Aku bebaskan kalian. Tapi ya itu syaratnya, jangan sampai menghunuskan pedang kalian di mukanya orang-orang ini, musuh-musuh. Bahwa nanti mana an-nas mau kita, Uthman yang melarang orang-orang untuk membelanya. Wa ma'a hadza bal humila arba'atu min syubban Quraisy mulattaqina bid-dima' kanu yudafi'una an Uthman. Walaupun demikian, ada seorang 4 dari pemuda Islam yang membela Uthman, tidak mau dia melihat orang-orang munafik ini berbuat demikian, maka mereka dilawan. Maka mereka keluar dari rumahnya Uthman dengan bercucuran darah, yaitu Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, di antaranya mereka yang membela Uthman. Abdullah bin Zubair, Marwan bin Al-Hakam, dan Muhammad bin Khatib. Itu keluar dari rumahnya Uthman. Disuruh keluar. Uthman tidak menghindari demikian. Jadi jangan sampai kalian nanti berdarah atau kata. Tidak mau Uthman. Maka dikeluarkan Nabi Uthman semuanya dari rumahnya. Ada di antara yang terluka, yaitu 4 tadi yang saya sebut. Man qatala Uthman? Siapa yang membunuh Uthman? Balan usir Uthman tasawwaru alaihi al-bait. Setelah dikepung 40 hari itu, mereka naik ke rumahnya Uthman. Faqataluhu radhiyallahu ta'ala anhu wadi' al-mushaf baina yadayhi. Sebelum Uthman dibunuh, Uthman mengatakan kepada mereka, jendelanya dibuka oleh Uthman dan dipidatui orang-orang itu. Dia bilang, kenapa kalian akan membunuh aku? Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu tidak boleh dibunuh kecuali 3 hal. Yaitu emang dia murtad, keluar dari agama Islam, atau dia zani muhsan, atau dia itu berzina sedangkan dia punya istri atau pernah kawin, atau dia qatal wahid, atau membunuh seorang muslim. Saya tidak berbuat sama sekali, kata Uthman. Tidak pernah saya membunuh seorang muslim,
Tidak pernah saya berzina. Apalagi berzina? Di zaman jahiliyah saya tidak pernah berzina. Apalagi di zaman Islam. Tuh. Kemudian apa alasan kalian membunuh aku? Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tidak boleh seorang muslim dibunuh kecuali 3 hal yang disebut tadi. Tapi mereka orang-orang ini juhal, tidak mengerti agama yang sebenarnya, tidak punya iman di dalam tipis iman mereka itu. Ila Hasan al-Basri, dikatakan oleh Hasan al-Basri seorang tabi'i yang jalil yang mengatakan fi man qatala Uthman ahadun min al-muhajirin wal ansar. Hada Hasan al-Basri tanya, wahai Hasan al-Basri, apakah ada di antara orang yang membunuh Uthman atau menginginkan untuk membunuh Uthman dari al-muhajirin wal ansar? Faqala kanu ala jamilah li Nasr. Mereka itu a'la itu orang-orang yang bodoh-bodoh, jual, tidak ngerti agama, dari penduduk kota Mesir, wal Kufa wal Basra. Dan sahabat Rasulullah SAW menginginkan membunuh Uthman. Walakin ru'us ma'rufa, Kinanah bin Bishr, tapi orang-orangnya itu telah diketahui, yaitu namanya Kinanah bin Bishr, wa Ruman al-Yamani, wa syakhsun yuqalu lahu Jabalah, wa Sawjad ibn Humran, wa rajulun yulaqab bil maut al-aswad. Dan satu orang lagi yang dinamakan yaitu al-maut al-aswad, mati yang hitam. Ini Bani Sadus. Kebanyakan orang-orang ini ya dari penduduk Yaman aslinya, tapi ada di Basra, ada di Yaman, terutama yang dari Mesir itu. Kebanyakan Al-Kufah ada dulu banyak dengan penduduk orang-orang keturunan orang Yaman. Waqila Malik bin Ashtar al-Nukhai. Al-Ashtar ada, dia mengaku dirinya bahwa membela Ali bin Abi Thalib luar biasa, padahal dia orang ini bajingan. Orang ini terlalu memberani ngawur. Berani tapi ngawur luar biasa. Al-Ashtar. Dia buat fitnah banyak ini Al-Ashtar. Haulai kanu min ru'usul fitnah allati qamat al-'udwa. Ini adalah kepala-kepalanya ahli fitnah tadi yang saya sebut nama-nama. Salah satu dari mereka yang membunuh Uthman. Amma man bashara qatlahu, yang membunuh Uthman, yang betul membunuh Uthman itu, fal masyhur anna rajul masriyyun yuqalu lahu Jabalah. Yang terkenal yaitu seorang dari Mesir namanya Jabalah. An Amrah binti Artu'ah qalat, Amrah bin Artu'ah ini mengatakan, perempuan dia berkata, kharajtu ma Aisyah sanaquti ila Uthman ila Makkah. Saya keluar bersama Aisyah ummul mukminin ke Makkah waktu dibunuh Uthman itu. Famararna bil Madinah, kita melewati kota Madinah. Fara'ayna al-mushaf alladhi qutila wa huwa fi hijrihi, fakanat awwal qutratin qatrat min damihi ala awwal ayat hadhihi al-ayat. Aisyah sama perempuan ini, Amrah ini, pergi kota haji. Pergi ke Makkah untuk berhaji, tidak melihat pembunuhan Uthman. Waktu mereka lewat ke kota Madinah, Aisyah ini kepingin tahu ceritanya bagaimana Uthman dibunuh. Kemudian ditunjukkan kepada Aisyah al-Mashhad, karena Uthman waktu dibunuh, waktu dimasuki oleh orang yang membunuh ini, Uthman baca Quran, Uthman puasa waktu itu di bulan haji, yakni Syahrul Haram, hari Jumat. Kemudian Uthman waktu dilihat orang itu menghanguskan pedangnya kepadanya, ditangkis sama Uthman dengan tangannya sampai terputus jari-jarinya. Uthman mengatakan, itu memukul jari-jariku, ini adalah jari-jari yang suci yang saya telah menulis, yaitu wahyu Al-Quran pertama ditulis saya menulis. Dari tangan-tanganku yang kau putus ini. Itu tetesan darah itu turun di Quran yang dibaca sama dia gitu, turun di ayat ini. Sayakfikahumullah, Allah akan mencukupi engkau wahai Uthman. Allah SWT berseru, Allah akan mencukupi engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad.